Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Nah, seperti yang tadi kita janjikan, kita di sini akan ngobrol-ngobrolin seputar podcast. Nah, di sini kita udah ada salah satu narasumbernya, sudah ada Mas Goma dari Podcast. Oke, halo Mas Goma, apa kabar? Halo semua. Baik. Wah, luar biasa. Nah, ini gue berasa jadi outsider ya. Kayaknya kalian udah kenal ya sebelumnya. Akhirnya ketemu Goma lagi gitu kan. Akhirnya ketemu. Yoi. Tapi Mas Goma sekarang kesibukannya lagi ngapain aja sih? Ini kan kita udah masuk ini ya, masuk apa dah? Masuk PPKM lagi. Nah, ini gimana Ya, Mas betul. Goma kerjanya sendiri? Ya masih WFH aja ya, karena kan udah mulai banyak tuh kantor-kantor yang full WFH kan selama beberapa pekan terakhir. Ditambah juga kemarin udah ada peraturan PPKM untuk sesuai sama industrinya masing-masing, ya kan berapa persen yang bisa masuk ke kantor gitu. Jadi ya masih WFH. Terus juga sambil ngerjain podcast yang nanti juga bakal kita obrolin ya, gitu sama beberapa project ataupun kesenangan untuk personal gitu. Asik. Oke, sedap. Tadi tuh si Nathan tuh ini bilang sama gue, Gom. Dia tuh kalau misalkan lagi PPKM kagak mau gaji buta gitu loh. Jadi kalau misalkan lagi ada waktu luang di antara kesibukan dia di Binus TV ini atau di Sore-Sore Seru ini, dia pengen ngapain ya, bingung. Ya gue bilang aja, coba deh lu bikin podcast. Makanya kita mendatangkan lu ke sini. Itu dia. Tapi gue mau nanya dulu ke Mas Goma, sebenarnya kalau misalkan ada pengaruh kayak gini nih, pandemi, itu ngaruh ke dunia perpodcastan nggak sih? Asik, dunia perpodcastan. Ngaruh nggak sih sebenarnya? Iya, sebenarnya nggak ngaruh sih, karena kan podcast itu bisa banget direkam jarak jauh kayak gini lah gitu, lewat online platform itu bisa banget gitu. Jadi sebenarnya kalau mau jalan ya bisa banget jalan gitu, tapi kalau memang mau vakum dulu ya juga bisa juga gitu. Jadi sebenarnya fleksibel. Lebih ke sebenarnya masalah ke teknisnya ya. Kalau misalnya untuk syutingnya dong, mungkin kalau kayak gini mungkin kalau kayak kita syuting onsite gitu kan mungkin udah ada peralatan lengkap, tapi kalau kayak gini mungkin cuma kayak masing-masing mungkin pakai headset, jadi mungkin lebih ke kualitas audionya aja mungkin kadang kalau untuk beberapa podcast yang mungkin ya terbatas gitu lah ya, bisa dibilang. Untuk yang studio base ya berarti memang harus cari cara lain gitu, tapi kalau untuk yang pengen yang simple, yang sederhana aja gitu, toh sebenarnya juga masih bisa dijaga kualitasnya kok lewat misalnya proses editingnya atau tools untuk rekamannya gitu. Jadi sebenarnya bisa aja. Apalagi Nathan jago editing tuh, Gom. Nah, dia tuh jago tuh editing. Lo kayak lagi promoin gua buat gua kerja di situ ya. Iya. kayak ini gua lagi apa sih interview? Soalnya gini, kalau misalkan ngomongin soal podcast, ini juga bakal kita obrolin nanti sih sebenarnya, tapi tipis-tipis dulu kali ya. Soalnya gue tuh tahu ada yang namanya box to box gitu loh. Jadi kayak podcast itu sekarang nggak cuman kayak milik perorangan gitu. Podcast Mas Asia Network. Jadi kayak udah punya kongsian ya, Gome? Ya, namanya Podcast Network. Podcast Network ya sebutannya. Siapa tahu. Betul. Dan mereka tuh juga butuh inian sih menurut gue, kayak produser gitu. Wah, ini udah senyum-senyum sendiri ya gue nih. Tapi gue mau nanya deh, ini kan ya sejak kita kenal dan ketemu berkarya bareng di kampus sebelumnya, itu kan belum ada podcast, ya kan? Iya, betul. Belum ada podcast. Nah, sekarang baru beberapa tahun ke belakang ini podcast booming di Indonesia. Boleh diceritain gak sih awal mulanya lu kenal sama ini barang? Terus juga kenapa lu suka sama podcast? Apa yang menarik dari podcast buat lu? Terus akhirnya ngediriin podcast bareng teman-teman. Ya, sebenarnya gue pertama kali dengar podcast itu dari orang yang disebut-sebut sebagai bapak podcast Indonesia, namanya Adriano Colby gitu. Karena dia komika, terus gue suka sama stand up comedy, jadi waktu dia ngeluarin podcast, gue dengerin gitu. Itu masih tahun-tahun 2016 kalau nggak salah ya, pokoknya masih awal-awal banget lah, masih awal-awal banget podcast di Indonesia gitu. Nah,
setelah dari situ gue kenalan sama ada satu platform namanya Inspigo. Nah, podcast yang ada di Inspigo itu kurang lebih temanya atau pembahasannya itu sesuai sama apa yang gue cari. Dan dari situ gue baru sadar bahwa gue tuh suka dengerin monolog atau obrolan orang gitu, dialog gitu. Nah dari situ ada ketertarikan yang pas gitu dengan podcast. Selain itu juga podcast tuh formatnya secara dasar adalah audio, ya kan? Jadi fleksibel banget buat didengerin sambil ngapain gitu, misalnya sambil jalan, sambil ngerjain sesuatu yang simple-simple, nyapu misalnya, nyuci atau jogging, itu bisa banget gitu karena kita masih bisa ngedengerin sambil ngelakuin hal yang sederhana gitu. Dan di podcast juga beragam banget pembahasannya ataupun temanya ataupun konsepnya. Jadi eksplorasinya masih nggak terbatas gitu. Seru lah ngikutin podcast. Oke. Tapi kalau podcast itu ada ininya gak sih, kayak KPI-nya gitu, ada gak sih? Iya benar tuh. Soalnya lu bilang kayak, lu kan bilang tadi masih belum dibatasi gitu kan, masih bebas banget. Nah itu bertentangan dengan ini gak sih, peraturan gitu? Ya kemarin tuh sempet ada wacana kan. Waduh. KPI pengen mengawasi media baru, salah satunya podcast gitu. Tapi ya dari sisi peraturan juga setahu gue belum ada ya. Jadi itu akan belum jadi kenyataan dan semoga tidak menjadi kenyataan. Wah ini masuk jadi highlight tadi. Jadi highlight ini. Masuk. Karena semua podcaster kayaknya sih setuju ya kalau nantinya podcast itu harus diawasi oleh lembaga yang yang tidak benar-benar tahu gitu dengan format dan caranya bekerja gitu, itu akan kurang bagus gitu untuk pertumbuhan podcast yang di sini itu cenderung kan bisa kita bilang masih dalam tahap awal banget gitu, fase pertumbuhan. Oke, baik, mantap. Nah, kalau tadi lu bilang kan sekarang lagi masa dalam pertumbuhan. Emang kalau misalnya dari Mas Gomez sendiri sekarang ngeliatnya podcast itu di Indonesia tuh udah di step apa sih? Maksudnya mungkin udah kayak udah menjamur kah atau memang sebenarnya masih butuh perkembangannya tuh dari segi-segi apanya, mungkin platformnya, pendengarnya, atau dari hal-hal apa sih menurut Mas Gomez mungkin sekarang lagi di tahap apa dan kira-kira sebenarnya bisa dikembangin lebih ke pihak apanya gitu, sisi apanya sorry. Jadi kan secara ekosistem ini masih baru banget ketemu ombaknya gitu. Jadi dari beberapa tahun kemarin yang riak-riak kecil, sekarang ini baru nemu nih ombaknya gitu. Dan ombak ini menghasilkan banyak banget podcast-podcast baru yang bermunculan. Dan itu bagus, semakin beragam, terus semakin seru juga buat diikutin perkembangannya gitu. Dan mulai ada kesempatan-kesempatan untuk monetisasi yang muncul gitu. Jadi semua hal tadi bikin gue pribadi sih yakin sama masa depan podcast di Indonesia ya, bisa jadi industri mungkin nanti, lalu bisa menghidupi podcaster yang ada di dalamnya gitu, sama kayak industri lain misalnya musik, film dan lain-lain gitu. Oke. Tadi juga udah sempat dibilang tuh bisa monetisasi. Otak gue langsung langsung ya. Soalnya ini juga ditanyain sama mostly ya keluarga sih, keluarga gue gitu loh. Emangnya podcast itu bisa ngasilin duit? Waduh. Nah lo. Ini Tan, ini mau jawab sekarang gak nih Tan? Ya, boleh, buat gue juga kan. Nanti ke depannya buat gue juga. Tapi ya kalau misalnya ada orang yang sentimen bilang kayak gitu, kayak gue pengen coba podcast bikin di rumah gitu. Ngapain sih, kagak ada duitnya juga nanti ujung-ujungnya. Nah, itu gimana tuh kalau sentimen kayak gitu dari Mas Gomez ngeliatnya? Ya sebenarnya bisa banget menghasilkan penghasilan dari podcast gitu.
cara-cara yang sudah ada sekarang tuh misalnya kayak kontrak eksklusif ya kan sama Spotify misalnya, atau sama Noise. Noise itu platform lokal di Indonesia. Kontrak-kontrak eksklusif kayak gitu kan pasti ada nilainya dan itu bisa cukup menghasilkan lah buat podcaster yang dapat kontrak eksklusif gitu. Selain itu juga ada beberapa cara lain kayak misalnya sponsor, terus juga ada iklan, event, bikin live podcast misalnya, jualan tiket dari situ, dan kayaknya sih cukup berhasil ya beberapa yang udah mulai gitu, tiketnya selalu sold out dan bisa dihargai dengan harga yang layak lah gitu. Terus juga bisa di-hire sebagai profesional podcaster oleh brand-brand yang mau bikin podcastnya gitu. Jadi kayak penyiar lah dipekerjakan sebagai profesional podcaster gitu. Dan lain-lain masih banyak lagi gitu. Dan bukan nggak mungkin gitu nanti juga podcast punya AdSense kayak YouTube gitu. Karena kan sekarang juga banyak platform sudah invest teknologi untuk bisa bikin podcast itu berkembang secara lebih cepat. Oke. Siap. Berarti nggak perlu khawatir ya. Iya, gue khawatirnya nanti tiba-tiba kalau misalnya ada masuk iklan gimana ya? Sumpah nggak biasa banget sih, tiba-tiba ada masuk iklan. Tapi itu nanti pokoknya banyak banget nanti sebenarnya bisa banyak hal-hal yang dikembangin dari si dunia podcast inilah ya, dunia kalau bahasa Indonesia itu siniar. Iya, betul. Nah, itu pasti banyak yang nggak tahu tuh di rumah tuh, yang lagi nonton tuh. Pasti banyak yang tahu tuh. Jadiin kuis Tan. Kalau ada kuis ini ya, nanti boleh kali ini kuis. Iya, itu pasti pada banyak yang nggak tahu tuh. Nah, Smart Bros, ini harus kita tahan dulu. Nah, ini habis ini sini kita akan langsung banyak masuk untuk bertanya kepada Mas Goma ini untuk ngobrolin seputar dari podcast ya. Nah, untuk yang penasaran pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore Seru. Seru banget.